Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang rapid manner. Tugas ini untuk memenuhi nilai mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Aradea STMT. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Hilma Aprilia Putri dengan NPM 111900039. Yang selanjutnya ada Pina Dwi Widiawati dengan NPM 1119002 dan Wildi Nuraini Puadah dengan NPM 1119006, Rian Febriansah dengan NPM 111900018, Santi Nurmala dengan NPM 1119045. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada cara unduh dan instalasi. Yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja rapid manner. Yang ketiga ada deskripsi persoalan kasus. Yang keempat ada deskripsi solusi. Yang kelima penerapan kasus pada rapid manner. Yang keenam demo aplikasi. Untuk pengertian rapid manner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Rapid manner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid manner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid manner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, dan processing dan visualisasi. Rapid manner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produksinya sendiri. Rapid manner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Yang selanjutnya ada sejarah singkat dari rapid manner. Rapid manner sebelumnya dikenal sebagai YALE atau Yet Another Learning Environment, mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralph Klinkenberg, Ingo Miswer, dan Simon Fisher dari Unit Kecerdasan Buatan Universitas Teknik Dortmund mulai tahun 2006. Perkembangannya didorong oleh Rapid1, merupakan perusahaan yang didirikan oleh Ingo Miswer dan Ralph Klinkenberg. Pada tahun yang sama, pada tahun 2007, nama perangkat lunak itu berubah dari YALE menjadi Rapid manner pada tahun 2013. Perusahaan melakukan rebranding dari Rapid1 menjadi Rapid manner. Saya akan menyebutkan atau menjelaskan tentang sifat rapid manner, yaitu 1. Ditulis dengan bahasa pemrograman Java sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Kedua, proses penemuan pengetahuan dimodelkan sebagai operator TRIS. Ketiga, representasi XML internal untuk memastikan format standar pertukaran data. Keempat, bahasa scripting memungkinkan untuk eksperimen skala besar dan otomatisasi eksperimen. Kelima, konsep multi-layer untuk menjamin tampilan data yang efisien dan menjamin penanganan data. Keenam, memiliki GUI, command line mode, dan Java API yang dapat dipanggil dari program lain. Selanjutnya, fitur rapid manner. 1. Banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan set organization maps. Kedua, bentuk grafis yang canggih yang seperti tumpang tindih, diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plot. Ketiga, banyaknya variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL atau extraction, transformation, loading, data propagation, visualisasi, modeling dan evaluasi. Kelima, proses data mining tersusun atas operator-operator yang stable.
dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan UI. Keenam, mengintegrasikan proyek data mining WK dan statistika R. Keenam, ada pengenalan tata kerja RapidMiner. 1. Transparansi penuh dan tata kelola untuk pembelajaran mesin yang satu di antaranya memiliki peran AC tutun yang berarti buka, periksa, dan konfigurasi ulang. Dari 1500, tambah blok bangunan visual algoritma, multi-line training, dan operator ilmu data. Kedua, mudah dijelaskan platform otomatis membangun alur kerja analitik visual yang dikisahkan untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang bisnis dan menawarkan metode yang kaya untuk penjelasan model. Dan yang terakhir, end-to-end merupakan hal yang mengenai tentang atau mengubah data dari sumber apapun, mengoptimasikan pemilihan dan validasi model machine learning terbaik. Di sini saya akan menjelaskan cara unduh dan install RapidMiner. Pertama, buka browser, lalu ketik link yang sudah tertera di bawah ini, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping ini. Lalu klik download dan tunggu sampai selesai. Seperti di bawah ini, gambar di bawah ini. Jika sudah terdownload, lalu klik dan muncul gambar seperti di bawah ini dan pilih opsi next. Selanjutnya tunggu sampai loading selesai. Setelah selesai, kita akan membuka aplikasi RapidMiner Studio. Ini adalah tampilan dari aplikasi RapidMiner. Sudah login. Setelah itu, di sini ada langkah-langkah dari aplikasi RapidMiner. Start adalah menu digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kalian gunakan untuk prosesnya. Listen berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Learn berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan RapidMiner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. View operator, menu ini secara default akan tampil di bagian kiri, tepatnya pada pojok bawah yang ada dalam aplikasi RapidMiner. Data akses untuk menampilkan dan menulis repository. Blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata. Cleansing untuk tahapan cleansing untuk tahapan proses data. Modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Scoring untuk pengambilan model dari modeling. Validation untuk mengatur kualitas dan performansi dari model atau modeling. Utility untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Extension untuk format impor dan ekspor dari berbagai data berformat eksternal. Selanjutnya, view parameters. Menu ini adalah secara default akan tampil di bagian kanan, tepatnya pada pojok atas yang ada dalam aplikasi RapidMiner. Import data digunakan untuk mengimport set data dari perangkat komputer yang terformat Excel dan CSV. Training research berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner guna untuk pembelajaran.
sampel, contoh macam-macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Dan local repository adalah tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Dan temporary repository adalah tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Nah, selanjutnya proses dapat dijalankan dengan menekan tombol play, memilih menu proses, terus run, menekan kunci F11 pada keyboard. Nah, untuk view help and view command menampilkan deskripsi dari operator, view command menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Nah, selanjutnya deskripsi persoalan kasus. Penelitian dilakukan terhadap data calon mahasiswa yang masuk ke STIMIK Akademi Bina Insani Bekasi. Rentang data yang dimaksud adalah selama tahun 2009, 2010, dan 2011. Metode klasifikasi digunakan untuk mengambil keputusan dengan memperkirakan suatu kasus sehingga perlu dibuatkan variabel target, yaitu lulus dan gagal. Data calon mahasiswa yang mendaftar dibandingkan dengan data mahasiswa yang sudah diterima menjadi mahasiswa STIMIK Akademi Bina Insani Bekasi. Adapun variabel input yang digunakan antara lain gelombang, pekerjaan orang tua, asal sekolah, jurusan sekolah, pilihan kuliah, dan asal informasi. Yang keempat, deskripsi persoalan kasus. Solusi kasus ini dilakukan dengan data cleaning berupa penghapusan data yang terduplikasi dan inkonsistensi. Dari hasil data cleaning ini tersisa data sebanyak 513 orang untuk data tahun 2009, 730 orang untuk data tahun 2010, dan sebanyak 730 orang untuk data tahun 2011. Tahap selanjutnya adalah dilakukan penyesuaian file dengan membatasi kategori yang ada seperti asal info hanya berasal dari teman, orang tua, kakak, kerabat, dan diri sendiri dengan datang langsung ke STIMIK Akademi Bina Insani Bekasi. Untuk asal jurusan hanya diberikan pilihan SMA, SMK, madrasah, dan D1. Sedangkan untuk jurusan sekolah hanya IPA, IPS, bahasa, dan lainnya. Penerapan kasus pada Rapid Miner. Sumber informasi yang diperoleh calon mahasiswa menjadi faktor utama lanjutnya proses pendaftaran hingga sampai menjadi mahasiswa. Dengan kemajuan teknologi internet, maka semua informasi tentang perguruan tinggi dan kegiatan-kegiatannya dapat diketahui dengan cepat dan mudah. Ditambah dukungan dari orang tua dan teman, maka semakin menguatkan niat calon mahasiswa untuk terus menjalani proses pendaftaran hingga menjadi mahasiswa. Testimoni kakak, saudara kandung, dan tetangga yang pernah atau sedang kuliah juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen sebuah perguruan tinggi. Sekian materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.